Swastiastu. Om Swastiastu. Nama budaya. Nama budaya. Salve. Salve. Salam mahasiswa. Semangat terus. Salam mahasiswa. Baik, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan, rekan-rekan anggota DPRD dan kawan-kawan mahasiswa yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama perlu saya sampaikan, saya sebagai salah satu anggota Badan Kehormatan dan Ketua Badan Kehormatan, perlu saya perkenalkan, nama saya Thomas Taburego. Saya dari fraksi Nasdem. Ada Octavianus dari fraksi PDB. Ada Martinus Manmara dari fraksi PAN. Ada Abdul Haris Nasution dari PKS fraksi TIR. Terus ada Pak John Mongadeta dari fraksi Perindo yang bergabung di Perindo dari Partai Demokrat. Jadi pertama-tama perlu saya sampaikan semua saudara-saudaraku yang sampaikan di sini bahwa yang namanya kekerasan, saya secara pribadi dan sebagai Badan Kehormatan sangat kami anti yang namanya kekerasan, seperti yang ada mereka sampaikan. Sesuai apa yang menjadi sebuah tuntutan dan penyampaian hari ini, sangat kami salut dan kami ucapkan limpah terima kasih. Seperti apa yang disampaikan oleh kawan-kawan yang terdahulu yang menyamakan diri waktu itu adalah Gamas. Kami sangat spirit dan mendukung dalam hal penegakan hukum. Dalam artian, kami bersama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumbar Raya dan Badan Kehormatan memberikan dorongan 100% kepada pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus ini dan mewujudkan sebuah penegakan hukum dan kedisiplinan hukum yang terjadi di Republik ini. Kalau saya nanya saja, saya bukan jadi anggota DPR, saya ada di antara kalian semua. Kalau begitu, mari kita saling menghargai apa yang menjadi proses hukum yang sedang dijalankan oleh Polres Sumbar Raya melalui penyidik yang ada di Kabupaten Sumbar Raya. Terus apa yang menjadi sebuah tatanan dan tatib yang ada di Kode Etik DPRD Kabupaten Sumbar Raya sesuai dengan rujukan MD3. Di situ ada 3 hal anggota DPRD diberhentikan. Pertama, meninggal dunia. Yang kedua, mundurkan diri. Yang ketiga, diberhentikan oleh partai. Karena bosnya anggota DPRD di sini rakyat dan partai. Kalau begitu, manakala dalam proses tatanan hukum yang sedang berjalan di pihak kepolisian ditemukan ada dugaan dan dimunculkan nama anggota DPRD yang terlibat di Kabupaten Sumbar Raya di dalam penegakan hukum, maka disitulah Badan Kehormatan akan menindaklanjuti. Makanya tadi Bapak pimpinan meminta untuk menyampaikan inisial supaya kita merujuk apa yang menjadi sebuah tuntutan saudara-saudara mereka. Karena ketika nanti kami memeriksa dan menindaklanjuti di tingkat Badan Kehormatan, di situ ada 3 sanksi, yaitu sanksi ringan, berat, dan sangat berat. Ketika sudah ada itu, maka kami akan mengeluarkan rekomendasi melalui pimpinan tembusan kepada pimpinan partai masing-masing untuk ditindaklanjuti dan diberhentikan. Tetapi hari ini, mari kita hargai apa yang menjadi proses hukum yang sedang berjalan dan sedang dilakukan oleh pihak kepolisian di Kabupaten Sumbar Raya. Sekali lagi, kawan-kawan mahasiswa, kami sebagai anggota DPRD adalah representasi dari rakyat. Kalau begitu, tetap kami junjung tinggi apa yang menjadi hak rakyat, tetap kami menjunjung tinggi apa yang menjadi sebuah tugas pengawasan daripada anggota DPRD. Supaya jangan ada dugaan, oh ini karena teman korps atau ini karena teman DPR, tidak ada buat kita. Tetap kita menjalankan, tetap kita menghormati undang-undang yang sedang berlaku di Kabupaten Sumbar Raya dan di Republik Indonesia yang adik-adik mereka sampaikan tadi. Makanya kami siap merelakan tenaga, merelakan pikiran, kami hadir untuk bersama-sama dengan adik-adik mereka mulai orasi dari depan sampai di dalam.
Ya perlu kami sampaikan juga, tidak berarti kita melarang di sini tadi untuk masuk semua. Tapi kalau 30 orang, 25 orang itu kan sudah terwakilan. Apa yang menjadi aspirasi yang disampaikan oleh tadi. Tidak berarti kita membatasi apa yang menjadi sebuah tuntutan ada di mereka. Mungkin itu saja Bapak Wakil Ketua, beberapa saran dan penyampaian saya. Lebih dan kurangnya saya sampaikan permohonan maaf. Salam. Baik, terima kasih Pak Ketua Badan Kehormatan. Kita sudah sama mendengar bagaimana prosedur di Badan Kehormatan, bagaimana seorang bisa diberhentikan dari anggota DPRD atau permintaan saudara-saudara semua untuk dinonaktifkan. Selanjutnya mungkin saya minta satu orang saja, ya, satu orang untuk menyampaikan sesuai permintaan kami tadi. Agar memperjelas surat yang adik-adik dorang kirimnya. Saya pikir itu, saya persilakan satu orang untuk menyampaikan korlapnya atau mungkin sebelumnya barangkali di sini karena ada Cipayo, teman-teman juga untuk bicara karena mereka bagian perwakilan organisasi masing-masing. oh, iya. Saya Ada PMKRI, ada Gemini. Ya. Satu PMKRI, satu Gemini, satu. Saya dari Komisi Keadilan Perdamaian. Oke. 3 orang silakan. Empat. Oh, ada satu dari. Kita nggak keluar saja kalau begitu. Oh, gitu. Baik, 4 orang silakan. Oke, saya mungkin pertanyaan saya ini langsung dijawab saja. Apakah sudah punya kode etik Dewan? Sudah memiliki kode etik? Kami sudah punya kode. Mana? Nomor berapa itu? Kode kami punya PP 18. Tidak bisa, Bapak. Sabar. Saya jelaskan dulu. Dewan telah mengangkat badan kehormatan harus menetapkan kode etik melalui peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sumpah Pak saya. Ketika Bapak menyampaikan seperti itu, saya dengan sendirinya menduga badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memiliki kode etik. Karena itu acuan untuk memeriksa, memantau dan mengevaluasi bagaimana Dewan tidak memiliki kode etik dan merujukannya atas hukum. Beda Bapak. Kita undang-undang hukum pidana maupun perdata beda dengan perundang-undangan yang ada di pemerintah. Seperti tadi Bapak menyampaikan tentang MD3. MD3 itu untuk DPR. Rujukan DPRD provinsi dan kabupaten adalah peraturan daerah. Nomor 23 tahun 2014. Kemudian dirubah 2 kali yang terakhir itu nomor 5 tahun 2015. Itu sangat jelas. Itu rujukan bagaimana dewan mereka bisa membuat kode etik di DPRD kabupaten masing-masing yang ditetapkan melalui peraturan dewan. Jadi tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini riskan, Boleh saja. Biar terus Anda berbicara silakan, jangan Ya. langsung. Yang berikutnya lagi, saya ingin menegaskan bahwa koordinasi dengan Mohon maaf ya, nanti kalau bicara agak ini sedikit. Jadi jangan kita biasa saya santai aja, jangan Relax. relax saja. Ini saya sedang relax sekali, Bapak. Kalau saya marah pasti. Silakan. Ini gaya saya. Iya, silakan. Semua orang memiliki ciri khas dan gaya yang berbeda ketika berbicara. Silakan bicara sudah Bapak. Ya. Terima kasih, Bapak. Jangan dibatalkan toh. Yang berikut terkait dengan menonaktifkan. Ini tuntutan. Bahwa tadi Bapak menyebutkan terkena kasus pidana sampai inkrah. Dia sudah terkena. Walaupun belum inkrah, dia sudah terkena. Masih bisa dilakukan itu. Ya. Jadi ketika bahwa mereka, saya yakin bahwa mereka tidak pernah memantau dan hanya menunggu saja. Seharusnya dalam kode etik, apabila seorang anggota dewan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik karena mencederai kehormatan lembaga DPRD, maka dia segera dipantau, dievaluasi berdasarkan kode etik yang sudah dibuat tersebut. Nah, pantauan ini apa? Bapak mereka harus turun lapangan, menanyakan tentang saksi-saksi dan lain sebagainya, mengidentifikasi sendiri dan tidak hanya menunggu. Ini tugas.
setiap orang datang harus menyebutkan inisial. Bapak mereka sudah tahu tapi tidak mau tahu kan? Betul. Ya. Ini saya ragukan. Artinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Subang Barat Daya sekarang tidak memiliki keberanian. Ya. Tidak ada keberanian sama sekali. Jadi saya boleh menyampaikan, ini kesimpulan sementara dari analisis sederhana. Jangan sampai banyak mafia, premanisme yang ada di Dewan. Ini catatan saya yang paling penting. Ya. Mudah-mudahan bisa dimaklum. Oke, saya lanjut. Oke, terima kasih, Pak. Untuk sementara begitu dulu, saya kembalikan ke Baik, terima kasih. Tolong sebut nama. Ya. Tadi Anda namanya siapa? Nama lengkap saya Yermias Bayu Raya Kewan dari Komisi Keadilan Perdamaian Keuskupan Wajibura. Yermias Bayu Raya Kewan. Ya. Ya, baik. Lanjut. Nah, saya Gus Dede, bisa berkembang. Ini saya yang kedua Yusler. Yuslet. Ya, Yusler. Ya, lanjut. Baik. Ini sepertinya, ya mohon maaf saja Bapak, saya akan lanjut langsung saja untuk mengatakan. Karena ini macam seakan-akan tidak tahu atau tidak mau tahu dengan kasus ini. Jujur saja, tadi saya mendengar bahwa sudah ada koordinasi. Hasil koordinasi ini apa? Terus masih tidak ada kejelasan siapa-siapa yang dipanggil. Kalau Bapak memintakan harus menyebutkan. Terus hasil koordinasinya di kepolisian. Harusnya di situ sudah ada, sudah jelas siapa yang dipanggil, siapa yang diperiksa. Terus Bapak mempertanyakan ke kami untuk menyebutkan siapa-siapa itu. Jadi seakan-akan tidak mau tahu dan menunggu kami yang harus menyampaikan. Nah, jelaskan apa yang disampaikan rekan saya. Bahwa tidak ada pemantauan, tidak ada verifikan dari badan kehormatan. Mungkin itu saja dari saya. Silakan yang berikut. Ya, oke baik. Selamat siang Bapak Anggota Dewan yang terhormat. Perkenalkan nama saya Tobias Talu, Ketua Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Subang Barat Daya. Jadi saya sambung apa yang disampaikan oleh dua rekan saya tadi bahwa berkaitan dengan hasil koordinasi. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua GMKI bahwa mungkin Bapak Anggota Dewan tidak pernah turun. Seandainya saja Bapak mereka turun, pasti korban akan menyebutkannya dengan sangat jelas. Saya ulangi lagi, seandainya saja Bapak mereka turun memantau dan mengevaluasi dan melihat keadaan korban saat ini, bisa saja korban menyebutkannya dengan sangat jelas oknum yang terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Jadi saya bisa menduga bahwa Bapak mereka dari anggota Dewan tidak pernah turun untuk melihat keadaan korban. Saat ini korban sedang tertidur dan merasa kesakitan. Tidak seperti yang kita rasakan kita berada di bawah matahari. Tetapi penderitaan yang dirasakan oleh beliau itu sangat sakit. Tetapi namun tidak ada satu orang pun yang peduli. Ini sangat jelas bahwa anggota Dewan tidak pernah turun ke sana. Karena anggota Dewan sedang bertanya di kami, siapa inisial? Berarti ini tahu tapi tidak tahu, melihat namun menutup mata, mendengar tetapi menutup telinga. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu anggota Dewan hadir di saat ini tidak juga menutup mata hati, karena mata hati tidak pernah berbohong. Jadi saya rasa Bapak Ibu tidak menutup mata hati, menutup mata kepala, telinga boleh, tapi mata hati jangan tertutup oleh berbagai macam hal. Jadi kami juga minta kejelasan bagaimana hasil koordinasinya agar disampaikan, karena sampai saat ini belum ada kejelasan yang didengarkan oleh masyarakat bagaimana persoalannya. Jadi kami juga minta Bapak Dewan mereka untuk bisa sampaikan bagaimana kejelasan dan koordinasinya bagaimana
bisa disampaikan kepada kami juga, agar kami juga tahu bahwa Bapak Dewan mereka benar-benar melakukan koordinasi dengan Polres. Mungkin untuk sementara itu dulu. Sekian dan terima kasih. Saya kembali. Silakan yang keempat. Salam, selamat siang untuk kita semua, salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatan ini. Perkenalkan, saya Ishak Charles, Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Tamalaka. Pada kesempatan kali ini memperjelas apa yang mungkin menjadi aspirasi atau keinginan kami pada saat ini dalam poin-poin pernyataan sikap tadi. Saya sederhana saja mau menyampaikan bahwa secara teori tugas dan fungsi partai politik yang juga adalah bagian dari tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai wakil rakyat dan sebagai bagian dari partai politik. Tugas partai itu adalah yang pertama, masih banyak, salah satunya adalah itu tadi, fungsi untuk mengatur konflik dan fungsi agregasi kepentingan, mencari tahu dan untuk melihat persoalan yang terjadi, tidak menunggu. Saya ulang lagi bahwa fungsi mengatur konflik itu secara teori dan agregasi kepentingan untuk melihat apa persoalan yang terjadi, karena secara tugas dan tanggung jawab DPRD sebagai wakil rakyat harus mencari tahu apa yang menjadi aspirasi rakyat. Oleh karena itu, melalui persoalan yang terjadi saat ini, kami sangat berharap bahwa seperti apa yang menjadi praduga masyarakat atau opini yang beredar bahwa anggota DPRD hanya diam-diam saja, kami tidak mau seperti itu. Saya secara pribadi masih percaya terhadap Bapak Dewan mereka yang ada di tempat ini, sehingga kalaupun ada kelompok atau oknum tertentu yang mencederai lembaga ini, sehingga itu bisa dipulihkan kembali melalui tanggapan-tanggapan yang memang bisa memberikan suatu kepastian terhadap persoalan yang terjadi. Nah, terkait dengan poin-poin itu, saya pada substansi persoalan ini, saya berharap bahwa tidak hanya pada proses penegakan hukum yang menjadi pantauan Bapak Ibu Dewan mereka di sini. Seperti pada poin 4 yang kami sampaikan terkait dengan bagaimana pemulihan psikologis dan psikis korban. Tadi Bapak Wakil Ketua Dewan sudah menyampaikan bahwa kita tidak diam, kita juga sedang mencari. Kenyataannya sampai saat ini belum ada dari pihak-pihak tertentu, lebih kepada pihak yang bertanggung jawab dari pemerintah melalui apa yang sudah disampaikan, bagaimana pemulihan psikologis, apakah Bapak Ibu Dewan mereka sudah melihat ke sana, apakah pemerintah atau dinas-dinas terkait yang bisa melakukan itu, bagaimana memulihkan psikologis korban sudah dilakukan. Nah, itu yang harus menjadi perhatian, jadi sehingga kita tidak berfokus saja pada persoalan penanganan kasus ini, tetapi juga bagaimana pemulihan psikologis korban, sehingga mereka tidak merasa terdiskriminasi, tidak merasa tertindas, atau tidak merasa tertekan secara psikologis di tengah masyarakat. Oleh karena itu perlu ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Jangan sampai hanya mengatakan kita sudah berupaya, kita tidak tinggal diam. Nah, tinggal diamnya apakah bentuknya seperti apa? Harus ada hal nyata atau yang bisa dilakukan. Jangan sampai membiarkan persoalan ini. Kembali kepada yang saya sampaikan tadi, fungsi agregasi kepentingan untuk mencari tahu satu persoalan yang terjadi di masyarakat. Karena tugas Bapak mereka untuk mencari aspirasi masyarakat bukan saja soal pembangunan, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan tidak di semua partai ini. Oleh karena itu kami sangat berharap, kita mendukung, kami berharap Bapak Dewan, Ibu Dewan mereka tetap konsisten terhadap penanganan kasus, tetapi jangan lupa terhadap pemulihan psikologis korban. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Salam. Salam. Baik, terima kasih semua sudah menyampaikan. Jadi menyangkut dengan kode etik sebentar akan disampaikan oleh Ketua Badan Kehormatan. Tapi yang perlu diketahui oleh adik-adik semua bahwa DPR memiliki 3 tugas pokok. Nah, 3 tugas pokok itu adalah pertama legislasi, kedua peraturan daerah, kemudian tugas budget atau anggaran, dan yang ketiga adalah tugas pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Ini 3 tugas pokok.
ini supaya bisa dicatat 3 tugas pokok anggota DPR. Ya. Nah, jadi hal-hal yang menyangkut dengan ranah pidana, ya sekali lagi itu menjadi kewenangan dari pihak kepolisian. Kami hanya bisa melakukan koordinasi, ya melakukan koordinasi karena masuk di dalamnya kami ada Forkopimda. Ya, ini perlu dicatat. Kemudian saya setuju dengan yang terakhir untuk memulihkan psikologi. Ya, itu nanti kami akan minta kepada dinas terkait, ya, untuk bisa memantau untuk pergi, ya soal ke sana untuk melihat keadaannya. Terima kasih atas masukannya. Kami akan koordinasi dengan pemerintah supaya bisa melakukan itu, masukan yang sangat berharga buat kami. Sedangkan tadi seandainya anggota DPRD turun pasti akan tahu. Hal ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian, ya sudah ditangani oleh pihak kepolisian di dalam proses. Kami tidak mau tumpang tinggi dan tidak boleh intervensi. Sudah ada batasan di sini, ya sudah ada batasan. Ya, supaya ini murni betul-betul karena kasus pidana silakan. Kalau seandainya anggota DPRD lagi yang ke sana, ya ini terus warna politiknya akan lebih tinggi. Kami tidak mau, nuansa politiknya lebih tinggi daripada persoalan pidana. Ya, karena ini sudah ada temuan mengarah kepada pidana, maka pihak kepolisian punya kewenangan. Ya, kami mau menghindari tidak boleh ada intervensi politik supaya murni ini adalah pelanggaran pidana, pelanggaran hukum. Sama dengan adik-adik juga. Adik-adik juga murni menyuarakan ini, bukan ditunggangi seperti yang lalu yang kita juga bicara. Itu juga hal yang sangat positif. Betul-betul murni menyampaikan kebenaran. Bukan ada menunggangi atau ditunggangi. Jadi kita menghindari dan menjaga hal-hal yang bisa saja tafsir. Kemudian tadi terus terang, memang betul kami sudah punya nama, kami sudah lihat di dalam video. Tapi pernyataan ini adalah pernyataan resmi adik-adik semua. Adik-adik hanya menyebut oknum. Betul, kami juga sudah tahu. Tapi berdasarkan ini yang kami punya pegangan formal, ada landasannya. Ada landasan. Menyebut inisial silakan. Di koran juga menyebut inisial. Silakan disebutkan inisial supaya jelas bahwa adik-adik berani menyuarakan itu, berani.